Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Agita Aurelia Iska Putri dan Alfiah Khairani dari kelompok 1 Palembang pada mata kuliah Media Pembelajaran. Pada video kali ini, kami akan menampilkan media pembelajaran mengenai klasifikasi makhluk hidup untuk siswa kelas 7. Ayo kita cek. Apa sih klasifikasi itu? Klasifikasi adalah pengelompokan suatu benda berdasarkan persamaan atau perbedaan pada ciri yang dimilikinya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan suatu makhluk hidup berdasarkan persamaan atau perbedaan ciri-cirinya. Untuk mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kita harus tahu nih apa saja ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Apakah sudah ada yang tahu? Ayo langsung kita cek. Ciri yang pertama yaitu bernafas. Semua makhluk hidup pasti akan bernafas. Bernafas merupakan suatu mekanisme pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Reaksi pernapasan secara kimiawi dapat dituliskan dengan persamaan C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O plus energi. Ciri berikutnya yaitu memerlukan makanan dan minuman. Makanan dan minuman diperlukan sebagai sumber energi untuk melaksanakan proses kehidupan. Selanjutnya, bergerak. Makhluk hidup akan melakukan gerakan, baik itu gerakan aktif maupun gerakan pasif. Contohnya, berjalan, berlari, burung yang terbang, ataupun mekarnya bunga. Kemudian, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dari yang ukuran tubuhnya kecil menjadi lebih besar. Lalu, berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dari jenis yang sama untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan yaitu dengan cara generatif atau kawin dan vegetatif atau tak kawin. Makhluk hidup juga peka terhadap rangsang atau iritabilitas, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Contohnya, menutupnya daun putri malu ketika tersentuh. Kemudian, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, disebut sebagai adaptasi. Contohnya yaitu mampu melakukan kamuflase, mimikri, ataupun tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang tebal dan sempit, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat lembab akan memiliki daun yang tipis dan lebar. Yang terakhir yaitu melakukan ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Contohnya, sisa pernafasan CO2 dan uap air. Jika salah satu dari ciri yang kakak sebutkan tadi tidak ada, maka benda tersebut tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup atau taksonomi. Tujuannya agar memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Perhatikan bagan tingkatan takson berikut ini ya. Mulai dari yang tertinggi yaitu kingdom, lalu filum untuk hewan atau divisi untuk tumbuhan, kemudian dilanjutkan dengan kelas, ordo, famili, genus, spesies. Pada tingkat spesies, kesamaan ciri yang dimiliki individu semakin banyak. Dua individu dikatakan satu spesies apabila persilangannya akan menghasilkan keturunan yang fertil. Sistem klasifikasi makhluk hidup mengalami perkembangan hingga menjadi sistem klasifikasi 5 kingdom yang kita pakai sampai saat ini. Terdiri atas kingdom Plantae, Animalia, Fungi, Protista, dan Monera. Dari keempat kingdom, Plantae, Animalia, Protista, dan Fungi,
Semuanya memiliki membran nukleus atau membran inti, sehingga disebut organisme eukariot. Sementara hanya Monera saja yang tidak memiliki membran nukleus atau membran inti, yang disebut dengan organisme prokariot. Selanjutnya kita akan berkenalan sedikit dengan mikroskop. Mikroskop merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengamati objek mikroskopik atau objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop dapat digunakan untuk mengamati organisme yang terdapat pada air rendaman daun tersebut. Di sana terlihat bahwa terdapat organisme yang hidup di dalam air tersebut. Berdasarkan pada kenampakan objek yang diamati, mikroskop dibagi menjadi dua jenis, yaitu mikroskop dua dimensi atau mikroskop cahaya dan mikroskop tiga dimensi atau mikroskop stereo. Berikut beberapa hasil pengamatan objek mikroskopik dengan mikroskop. Makhluk hidup memiliki ciri tertentu. 2. Makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan ciri yang dimiliki supaya mudah untuk mempelajarinya. 3. Mikroskop sangat berguna untuk mengamati benda atau makhluk hidup mikroskopis. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya.